Gawat, korban pertama harus Gibran dan Bobi. Selanjutnya, menanti pelaporan berbagai daerah. Efeknya bahwa pilkada Desember ini akan menjadi pilkada yang paling berdarah-darah. Usaha polisi membidik Habib Rizik Syihab dan Anies Baswedan bakal menjadi bumerang untuk mereka yang maju dalam pilkada 9 Desember 2020. Semakin intens upaya mengkriminalkan Habib Rizik Syihab dan Anies Baswedan, semakin terbuka peluang babak belur secara pidana peserta pilkada. Rakyat tidak bodoh dan akan teriak keras menuntut keadilan. Pelanggaran undang-undang kekarantinaan yang dituduh kepada Habib Rizik Syihab dan Anies Baswedan akan serta menyorot pelanggaran di pilkada serentak. Peserta kalah mungkin lebih ringan sorotan, tetapi pemenang akan dihajar banyak pihak untuk menggagalkan. Salah satu pintu masuk adalah undang-undang kekarantinaan dengan tujuan penjara. Pilkada diprediksi bakal carut-marut. Tekanan kepada Habib Rizik Syihab dan Anies Baswedan saat ini menjadi presiden. Sekarang saja pendaftaran Gibran putra Jokowi dengan kerumunannya mulai disorot. Begitu juga Bobi menantu Jokowi. Ini baru proses, belum finalnya nanti. Kemenangan yang digugat. Penundaan acara reuni 212 yang akan dihadiri jutaan orang adalah jebakan offside untuk pilkada. Kasus-kasus pelanggaran undang-undang bersanksi pidana akan berlomba masuk ke area jebakan. Sebenarnya mengada-ada, ngawur, dan aneh mengancam Habib Rizik Syihab dan Anies Baswedan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan. Sebab pilihannya adalah PSBB, bukan karantina. Tapi sudahlah, semaunya saja. Jika memaksakan dengan undang-undang kekarantinaan pun, maka besok pilkada akan banyak menelan korban. Polisi tak boleh lari untuk mengelak, harus mengejar. Polisi dituntut untuk netral, objektif, serta selalu berorientasi pada pelayanan demi ketertiban. Tidak menjadi organ kepentingan kekuasaan yang menyebabkan berat sebelah, mudah marah, serta mengikuti maunya pengarah. Korban pertama harus Gibran dan Bobi. Selanjutnya, menanti pelaporan berbagai daerah. Efeknya bahwa pilkada Desember ini akan menjadi pilkada yang paling berdarah-darah. Solusinya adalah melokalisasi persoalan agar kasus pernikahan putra Habib Rizik Syihab yang menyeret Gubernur Anies tidak dibesar-besarkan atau membengkak. Hal ini karena di samping tidak ada pelanggaran pidana, juga apapun tindakan kepada Habib Rizik Syihab dan Anies hanya jalan untuk membesarkan HRS dan Anies sendiri. Kembalikan kompetensi pencegahan dan penindakan pelanggaran PSBB bukan pada pekerjaan kepolisian, tetapi pemerintah daerah setempat. Bila kepolisian ingin bertindak leluasa, maka segera tetapkan lockdown, karantina wilayah atau rumah. Rakyat pasti akan patuh. Hanya saja, penuhi dahulu kebutuhan rakyat. Masalahnya, pemerintah sedang ampun-ampunan, bangkrut, sibuk utang sana, sibuk utang sini. Lalu, apakah mampu? Oleh karena itu, Fadlizon sentil Sri Mulyani, ibu seperti tukang utang keliling saja. Anggota DPR RI, Fadlizon, melontarkan sentilan keras pada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Lewat jejaring Twitter miliknya, Fadlizon menyebut Sri Mulyani seperti tukang hutang keliling. Ibu Kemenkeu RI, ini roadshow seperti tukang utang keliling saja, kata Fadlizon. Dalam cuitannya, Fadlizon mengutip artikel pemberitaan salah satu media online berjudul "Usai ngutang ke Australia, Indonesia utang lagi ke Jerman." Perlu diketahui, pemerintah Indonesia baru saja memperoleh hutang baru dari pemerintah Jerman. Padahal,
Sebelumnya, Indonesia juga mendapatkan pinjaman hutang dari pemerintah Australia. Pinjaman hutang dari Australia pun tidak sedikit, mencapai angka 1,5 miliar dolar Australia atau setara dengan 15,4 triliun rupiah. Adanya perjanjian utang piutang antara pemerintah Indonesia dengan Jerman dapat diketahui dari unggahan akun Twitter @kedubesjerman. Dari unggahan itu diketahui bahwa pemerintah Indonesia mendapat pinjaman sebesar 550 juta euro atau sekitar 9,1 triliun rupiah. Naskah kerjasama kedua belah pihak diteken secara jarak jauh oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan atau Kemenkeu RI, Luku Alfirman, dan Kepala Bagian Sustainable Economy Development East and Southeast Asia, Floria Sakinger. Pada Jumat 14 November lalu, perjanjian pinjaman senilai 550 juta euro telah ditandatangani secara terpisah di kantor Bank Pembangunan Jerman KfW di Frankfurt dan di Kementerian Keuangan di Jakarta, menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Tulis akun @kedubesjerman. Sebelum sentilan yang menyebut Sri Mulyani tukang hutang keliling, Fadlizon juga menyebut Menteri Keuangan itu dukun peramal. Sebutan itu Fadlizon lontarkan usai Sri Mulyani memaparkan bahwa di tahun 2045 mendatang Indonesia akan menjadi negara maju. Menurut Fadli, Sri Mulyani seharusnya memikirkan hari ini dan tahun depan soal hutang Indonesia yang dikhawatirkan akan menjadi warisan generasi mendatang. Ibu Kemenkeu RI menjadi dukun peramal Republik Indonesia tahun 2045 negara maju, 25 tahun dari sekarang. Aduh ibu, coba pikirkan hari ini dan tahun depan, bagaimana caranya? Jangan hutang melulu dan warisi gunung hutang pada generasi mendatang. Tweet Fadlizon. Bagaimana menurut pendapat Anda?